saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, hitunglah berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Hitunglah berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah terima kasih atas kemajuan Injil. Bacaan hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 18. Sebagai pengantar, minggu lalu konferensi pebisnis Asia ke-8 diadakan di Bali, Indonesia. Konferensi pebisnis Asia ke-8 di Bali menjadi momen yang sangat berarti bagi para peserta dari berbagai negara termasuk Hong Kong, Singapura, Jepang, Cina, Rusia, Korea, dan Indonesia. Tema besar pemulihan ketiga ekonomi memberikan arah yang jelas bagi misi dan tujuan konferensi yang melibatkan tiga pilar utama, yaitu ekonomi terang, ekonomi penginjilan misi, dan ekonomi generasi mendatang. Peserta berjumlah sekitar 150 orang dari berbagai latar belakang seperti pebisnis, pemimpin gereja, dan pendeta, menunjukkan kesatuan hati dalam visi mendirikan menara terang di Asia. Forum diskusi yang berdasarkan bidang ahlian masing-masing membuka peluang untuk berbagi strategi pengalaman dan cara terbaik mengimplementasikan visi tersebut di berbagai konteks lokal. Konferensi pebisnis Asia tidak dapat diadakan selama 10 tahun karena berbagai alasan. Namun tahun ini akhirnya kembali diadakan di Bali setelah 1 dekade. Menjadikannya waktu yang sangat berarti dan penuh rasa syukur. Thomas juga ikut menghadiri konferensi ini di mana ia memegang firman Tuhan serta mendapat berkat pertemuan dengan para profesional di bidang pariwisata. Misionaris Bela dari Gereja Bali Ewon berperan penting dalam mempersiapkan seluruh acara, sementara para pemudi Solideo dengan setia melayani di berbagai tempat sebagai staf, tim pujian, dan pengarah. Marcella memandu sesi ketiga dan pendeta Anton memimpin doa penutup mengakhiri konferensi tersebut dengan baik. Kami sangat bersyukur dan bangga melihat bagaimana Tuhan memakai gereja Yewon Bali. Kami juga berterima kasih atas penyebaran dan kemajuan Injil di Seoul, di Bali, dan seluruh Asia. Kita mungkin terjatuh, lemah, dan memiliki kekurangan, tetapi Injil yang kita miliki sama sekali tidak memiliki kekurangan. Injil yang kita miliki adalah sempurna. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kuasa Injil yang sempurna memulihkan kita ke dalam gambar Allah yang memiliki nafas hidup. Dengan talenta yang Tuhan berikan, kita dapat menikmati jawaban dari hanya keunikan dan penciptaan ulang. Oleh karena itu, kita memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ketika kita memberitakan Injil dan berdoa dalam nama Yesus Kristus,
benteng-benteng kegelapan yang telah berdiri di dalam diri kita maupun di dunia pasti akan runtuh. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sungguh untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Dalam Yohanes 16 ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dalam Matius 12 ayat 28 sampai dengan 29, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikannya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikannya barulah dapat ia merampok rumah itu. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia dapat mengingat dan bersyukur setiap hari atas anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita yang dahulu hidup dalam dosa dan menjadi budak iblis. Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membersihkan dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari cengkeraman iblis, sehingga kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah yang disertai olehnya. Karena kita telah menerima Injil yang sempurna yang telah menyelesaikan segala masalah di kayu salib, marilah kita berkomitmen untuk hidup hanya dengan cara Allah, bukan dengan cara dunia, dan bukan pula dengan cara kita sendiri. Sehingga kiranya semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon mengubah prioritas kehidupan kita menjadi kehidupan yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Saya berdoa agar saudara memegang teguh perjanjian Tuhan di dalam firman-Nya, menikmati perjanjian tersebut dalam doa, melalui doa, dan menjalani kehidupan seperti Paulus yang bersukacita dan terus bersukacita dalam kemajuan Injil. Pokok bahasan yang pertama adalah dengan maksud baik. Dalam Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 16, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Dalam teks hari ini terdapat dua jenis pemberita Injil. Yang pertama adalah saudara-saudara yang memberitakan Kristus dengan maksud baik. Dan yang kedua adalah saudara-saudara yang memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak ikhlas, serta karena dengki dan perselisihan. Pertama, saudara-saudara yang memberitakan Injil Kristus dengan maksud baik melakukannya bukan hanya karena mereka menyukai Paulus, tetapi karena mereka memahami alasan Paulus di penjara. Mereka dengan setia menggantikan Paulus dalam memberitakan Injil dan bekerja lebih giat sebagai bentuk dukungan bagi Paulus yang tidak bisa aktif pada waktu itu.
Mereka memahami bahwa Paulus bekerja berdasarkan penugasan dari Tuhan dan tidak merasa iri kepadanya. Sebaliknya mereka menghormati dan mengikuti Paulus. Dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Dalam teks ini, kata kemajuan berasal dari istilah militer yang berarti membuka jalan agar tentara dapat maju dengan lancar. Paulus mengatakan bahwa melalui pemenjaraannya justru terbuka jalur baru untuk menyebaran Injil. Ia menganggap bahwa penjara yang tampaknya menjadi hambatan bagi pemberitaan Injil malah menjadi batu loncatan untuk menyebarluaskan kebenaran Allah dan membela Injil dengan lebih efektif. Karena itu Paulus bersukacita. Penderitaan fisik dan belenggu yang dialami Paulus bukan hanya tidak menghalangi Injil, tetapi justru berperan dalam penyebarannya. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun pemberita Injil mungkin tertindas karena Injil, firman Tuhan sendiri tidak pernah dapat dibelenggu. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Secara lahiriah memang jelas bahwa Paulus yang pergi ke Roma, tetapi sebenarnya yang menjadi subjek utama di balik perjalanan tersebut adalah Injil itu sendiri. Penahanan Paulus tidak berfungsi untuk melemahkan iman dan keberanian saudara-saudara dalam Kristus, melainkan justru memperkuat dan mendorong mereka untuk dengan berani memberitakan firman Tuhan. Ini terjadi karena sikap Paulus yang penuh keyakinan dan contoh yang matang sebagai seorang Kristen meskipun ia di penjara. Keteguhan hati Paulus yang tidak berubah bahkan dalam penjara justru menjadi sumber dorongan dan keberanian bagi orang lain. Penahanan Paulus menjadi kesempatan luar biasa bagi Injil untuk terus maju dan disebarkan baik kepada pejabat Romawi maupun kepada umat Kristiani biasa. Pada waktu itu, penjaga yang mengawasi Paulus adalah tentara elit Romawi yang bertugas di bawah perintah Kaisar secara langsung, bahkan beberapa di antaranya adalah kerabat Kaisar. Meskipun Paulus berada dalam tahanan, ia terus diberi kesempatan untuk berbicara kepada para penjaga tersebut. Melalui mereka, Injil pun tersebar ke keluarga-keluarga mereka dan banyak orang di Roma akhirnya mendengar Injil sejati. Semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon seperti Paulus, saya berdoa agar kita semua memiliki keyakinan bahwa dimanapun kita berada, itu adalah tempat di mana Tuhan telah mengiringkan kita ke sana. Di tempat manapun kita berada, mari kita sampaikan Injil Kristus dan bawa harum Kristus menjadi pemberitaan Injil yang menyelamatkan dan memberkati setiap orang yang kita temui. Selain itu, saya juga berdoa agar kita seperti rekan-rekan kerja Paulus yang memberitakan Injil dengan maksud baik, yang mengenal dan mempercaya bahwa Paulus adalah rasul yang diutus oleh Tuhan. Kiranya kita juga dapat menjadi rekan sejati yang dengan sungguh-sungguh mendukung pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh Paulus, berusaha lebih giat untuk membantu pekerjaan Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah dengan maksud yang tidak ikhlas. Dalam ayat 17 sampai dengan 18, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangka dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Teks ini menggambarkan saudara-saudara yang memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak ikhlas melalui dengki atau perselisihan.
Ini menunjukkan alasan mengapa mereka memberitakan Injil dengan cara seperti itu. Kata yang diterjemahkan sebagai perselisihan yaitu erideas merupakan kata yang menarik. Kata dasar erideia berasal dari kata dari eridio yang berarti memintal benang wol atau mengolah benang wol. Secara harfiah itu merujuk pada pekerja pemintal benang atau seorang penenun benang wol. Namun kata ini kemudian digunakan untuk merujuk pada orang yang merendahkan martabat mereka demi keuntungan pribadi dan orang yang suka bertengkar atau berdebat. Lalu jauh lagi dalam perjalanan baru kata ini digunakan dengan makna orang yang tidak segan menggunakan taktik rendah untuk menonjolkan diri dan keinginan untuk mempromosikan diri sendiri serta memiliki kecenderungan untuk mendukung golongan tertentu dengan cara yang sangat partisan. Dalam Yesaya 38 ayat 12, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Orang-orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak murni ini berusaha menambahkan penderitaan Paulus yang sedang dipenjara dengan menggunakan ambisi, egois, dan semangat yang partisan mereka. Mereka memberitakan Kristus bukan untuk kemuliaannya, melainkan untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak memberitakan Injil dengan maksud yang tidak ikhlas, tidak maksud yang baik atau benar. Meskipun mereka memiliki motivasi yang salah, namun yang disampaikan melalui mulut mereka tetaplah Kristus. Paulus tidak mempermasalahkan apakah motivasi mereka berasal dari kasih kepada dirinya atau dari iri hati dan semangat yang partisan. Yang penting baginya adalah apakah Injil Kristus tetap diberitakan atau tidak. Apapun caranya, yang terbesar tetaplah Kristus. Paulus mengesampingkan perasaan pribadi dan hanya mengutamakan pemberitaan Injil Kristus karena ia memiliki pemahaman yang jelas tentang panggilan yang telah diterima dari Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Namun hal yang penting di sini adalah meskipun mereka memberitakan Kristus dengan cara yang salah seperti melalui iri hati, perselisihan atau dengan motivasi yang tidak murni, kenyataannya tidak ada di antara mereka yang memberitakan Yesus yang lain atau Injil yang lain. Dengan kata lain, meskipun motivasi mereka tidak murni, Injil yang mereka sampaikan tetaplah Injil yang benar dan sejati. Ini menegaskan bahwa meskipun cara mereka salah, kebenaran Injil tetap tidak berubah dan tetap diberitakan. Oleh karena itu, Paulus dapat bersuka cita karena yang terpenting adalah bahwa Injil Kristus tetap diberitakan, baik dengan motivasi yang tidak murni untuk menyulitkan dirinya ataupun dengan motivasi yang benar dan baik. Bagi Paulus, yang paling penting adalah bahwa Injil yang sejati disampaikan. Karena hanya Injil yang benar yang dapat menyelamatkan kita dari kecengkeraman iblis. Hanya Kristus yang dapat menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Setan tidak takut dengan harta kita, tidak takut dengan latar belakang pendidikan kita, tidak takut dengan kemampuan kita. Namun setan hanya akan takut dan gemetar hanya dengan nama Yesus Kristus. Kristus yang datang untuk membinasakan pekerjaan setan ada di dalam kita. Ketika malapetaka melandar Mesir, Tuhan memerintahkan agar darah dioleskan pada ambang pintu. Dan malapetaka itu akan melewati mereka.
Apakah ini dapat masuk akal? Bukankah seharusnya mereka melarikan diri ke negara yang jauh untuk menghindari malapetaka? Namun, cara Tuhan adalah dengan memoleskan darah pada ambang pintu. Apakah kita mengalami ketidakberdayaan, kemiskinan, penyakit, atau malapetaka? Jika demikian, mari kita ikuti cara Tuhan dan memoleskan darah Kristus. Memoleskan darah Kristus adalah berdoa, fokus pada Kristus. Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa setan melalui Kristus, yaitu Injil, dan mengajarkan kita bagaimana berdoa. Paulus dalam keadaan apapun tidak peduli dengan cemoohan atau kecemburuan orang lain terhadap dirinya. Yang terpenting baginya adalah bahwa Injil Tuhan tetap diberitakan. Karena itu Paulus menunjukkan sukacita yang luar biasa. Fokus utama Paulus bukanlah dirinya sendiri, melainkan kemajuan Injil. Kita semua berkumpul di sini dengan berbagai latar belakang, beda negara, gender, usia, kepribadian, latar belakang, suku, karakter, dan sebagainya. Namun, karena Injil yang kita terima adalah Injil yang sejati dan Injil yang kita beritakan adalah Injil yang sempurna, maka penyebaran Injil tetap maju. Terlepas dari bentuk kita, tingkat kita, atau bahkan motivasi tersembunyi kita. Hanya Kristus yang dapat menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia dan menjadi jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Hanya Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia satu-satunya yang dapat menghidupkan kita yang telah mati dalam dosa, menjadi budak setan, dan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia dapat meneladani teladan kedewasaan Paulus yang berfokus pada Injil, mengatasi segala kesulitan dalam hubungan pribadi dan sepenuhnya tertangkap oleh Injil. Kiranya kita hidup dengan sukacita baik sekarang maupun di masa depan, jika itu berguna untuk kemajuan Injil. Sebagai kesimpulan, hari ini kita merayakan ibadah syukur panen sebagai ungkapan terima kasih atas berkat yang diberikan oleh Tuhan sepanjang tahun. Hari syukur panen adalah salah satu perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman perjanjian lama sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan menetap di tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan 3 perayaan besar dalam setahun, yaitu Paskah, Pentakosta, dan perayaan Pondok Tahun. Di antara ketiganya, perayaan Pondok Tahun juga dikenal sebagai Hari Syukur Panen, karena pada saat itu bangsa Israel mengumpulkan hasil panen mereka dan mempersembahkannya sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Kita memiliki banyak alasan untuk bersyukur, pertama-tama kepada Tuhan yang membebaskan kita dari kutukan, kebinasaan, maut, dan kuasa setan. Yaitu kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita dari perbudakan iblis, menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga bersyukur karena melalui hidup kita, Injil mengalir, melimpah, membawa hidup baru bagi banyak orang, keluarga, bangsa, dan negara, menghasilkan buah rohani yang berkelimpahan. Injil yang kita bawa semakin menyebar ke seluruh pelosok Indonesia dan juga ke seluruh dunia. Kita yang telah dibangkitkan bersama Kristus, yaitu kita yang telah diselamatkan, tidak lagi harus terjebak dalam pola hidup lama, dalam rumah yang dibangun oleh iblis. Sebaliknya kita harus hidup sesuai dengan identitas baru yang diberikan oleh Tuhan. Inti dari hidup ini adalah hidup yang penuh dengan rasa syukur. Ketika kita hidup dengan penuh rasa syukur, menara iblis yang ada dalam diri kita runtuh dan menara Tuhan dibangun dalam hidup kita. Tanda arah kita adalah penginjilan Indonesia.
Dengan menara Tuhan di dalam hati kita, kita berjalan setiap hari menuju tujuan kita, yaitu penginjilan Indonesia. Dengan mengikuti bimbingan Roh Kudus yang tepat, sistem yang dibangun melalui orang, tempat, dan peristiwa yang dipersiapkan Tuhan tidak akan pernah runtuh karena itu adalah sistem yang kekal. Seperti halnya di Troas saat berdoa, Roh Kudus menghalangi jalan menuju Asia dan membimbing ke Makedonia, di mana Tuhan mempersiapkan Lydia yang mendengarkan Injil bersama keluarganya, seorang hamba perempuan yang kerasukan roh jahat disembuhkan dan penjaga penjara beserta keluarganya mendengar Injil. Melalui peristiwa ini, gereja Filipi dibangun. Saya percaya bahwa sekarang pun jawaban yang sama sedang terjadi di kebaktian bahasa Indonesia ini di Gereja Yewon. Saya berdoa agar semua jemaat di kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon berdoa dalam nama Yesus Kristus dan menikmati doa yang menggunakan kuasa Kristus serta menemukan rencana baik Tuhan dalam setiap situasi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan 24 jam sehari. Saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita dan mengajak kita untuk hidup dengan sukacita dan rasa syukur mengikuti pimpinannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memulihkan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan dan karena Tuhan Tritunggal Maha Kudus senantiasa menyertai kami 24 jam sehari. Tuhan telah memberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan kepada kami dan kami berdoa agar kami dapat menggunakan kuasa itu melalui doa sehingga menara milik iblis yang ada di dalam diri kami runtuh. Dimanapun kami berada, biarlah benteng kegelapan yang kokoh hancur dan terikat. Biarlah menara Tuhan didirikan dalam diri kami. Dengan menara Tuhan dalam diri kami, biarlah kami menjadi penjaga yang menerangi tempat dimanapun kami berada dengan terang penciptaan, terang hidup, dan terang kemuliaan. Melalui terang itu, biarlah banyak jiwa hidup, biarlah kemajuan dalam penyebaran Injil terjadi. Tuhan yang memberi hidup kepada kami, biarlah kami menemukan misi kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih karena telah menyelamatkan kami dari kutukan kebinasaan, maut, dan cengkeraman iblis, dan karena hidup kami penuh dengan kebebasan sejati, bahagia sejati, sukacita sejati, rasa syukur sejati, dan pengharapan sejati. Bantu kami untuk selalu bersukacita, tidak berhenti berdoa, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Kami mengucapkan terima kasih untuk segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.